Apakah kamu orang Aceh? Atau sangat suka dengan berbagai hal di Aceh? Nah, bagi kamu yang tinggal di Aceh, pernahkah kamu menjumpai kereta api melintasi kota-kota di Aceh? Bahkan, kamu pernah menjadi penumpang? Jika belum, yuk kita simak terlebih dahulu kisah sejarah perkereta apian di Aceh. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel ini agar kamu tidak ketinggalan video-video lain di channel Raffi Studio. Pada tanggal 26 Juni 1874, Gubernur Jenderal James Loudon memerintahkan untuk membangun rel kereta api sepanjang 5 km dengan lebar spur 1,67 meter agar bisa menghubungkan tempat demarkasi Pelabuhan Ulele dengan Kota Raja atau yang sekarang dikenal dengan Kota Banda Aceh. Pembangunan ini menghabiskan biaya 540.000 gulden yang kemudian diresmikan pada tanggal 12 Agustus tahun 1876. Kemudian pada tanggal 1885, jalur kereta api diperpanjang sampai ke Lambaro dengan lebar spur 0,75 meter dengan panjang 16 km. Kemudian diperpanjang lagi pada tahun 1898 hingga mencapai Slimum sepanjang 18 km. Tidak sampai itu, 2 tahun selanjutnya yaitu pada tahun 1900, Gubernur Van Hees merencanakan perluasan hingga Slimum, Sigli, Lok Semawe, dan ini memakan biaya yang sangat besar yaitu 3 juta gulden. Biaya yang sangat besar dikarenakan lintasan yang dibuat itu melewati pegunungan yang sangat berat. Tepatnya pada tahun 1897, perpanjangan lintasan dari Lambaro ke Glekameng dengan panjang lintasan 15 km dengan memakai anggaran dari pemerintah Hindia Belanda masa itu. Berlanjut dari jalur kereta api ruas Glekameng ke Slimum dengan panjang lintasan 18 km yang dibangun pada tahun 1898, perluasan rute ini memakan waktu 11 bulan pembangunannya, yaitu dari bulan Januari hingga November 1898. Kemudian pada tahun yang sama yaitu tahun 1898 dibuka untuk segmen Sigli, di mana dimulai pembangunan Slimum ke Padang Tiji sepanjang 35 km, kemudian dilanjut ke lintasan Padang Tiji Grong-Grong sepanjang 6 km hingga diperpanjang ke Sigli sepanjang 7 km yang selesai pada tahun 1899. Pada tahun 1900 sampai 1904 dibangun lintasan jalur kereta api rute Sigli Lok Semawe dengan panjang lintasan 158 km. Sementara itu pada tahun 1901 juga dianggarkan untuk pembangunan jalur kereta api dari Lok Semawe ke Idi dengan panjang lintasan 98 km. Pada tahun 1904 sampai 1907 dibangun lagi jalur kereta api dengan diperpanjang dari Idi ke Langsa berjarak 54 km. Dilanjutkan lagi perpanjangan lintasan kereta api ruas Langsa Kuala Simpang pada tahun 1910 hingga 1913 dengan panjang lintasan 32 km. Selang 2 tahun pembukaan jalur kereta api Langsa Kuala Simpang untuk umum pada tahun 1915, pemerintah Hindia Belanda melihat adanya banyak perusahaan di bidang karet di Langkat sehingga memungkinkan untuk kereta api melewati pangkalan Belanda. Untuk itu dilanjutkan lagi jalur kereta api lintasan Kuala Simpang Pangkalan Susu sepanjang 50 km sehingga panjang rel kereta api Aceh pada waktu itu Ulele sampai Pangkalan Susu yaitu mencapai 495 km. Lalu, apa yang membuat kereta api Aceh mati? Pada tahun 1982, Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer atau DOM, sehingga pada masa itu perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA menutup seluruh operasi kereta api di Aceh. Ditambah lagi masyarakat lebih memilih penggunaan kendaraan jalan raya yang lebih efisien dalam transportasi. Lambat laun, operasi kereta api masa itu terus mengalami kerugian, kalah bersaing dengan kendaraan jalan raya yang berkembang dengan pesat. Karena kerugian yang terus-menerus, PJKA memilih untuk menutup operasinya. Sehingga banyak kantor-kantor yang beroperasi waktu itu terbengkalai. Semua fasilitas yang ada tidak lagi dikelola dengan baik. Namun, bagaimanakah nasib perkereta apian di Aceh?
tahun 1998 pasca reformasi, Presiden B.J. Habibie berjanji dalam hal politik bahwasanya akan menghidupkan kembali jalur kereta api tersebut. Tahun 2002 dibuatlah rencana umum pengembangan kereta api Sumatera bekerja sama dengan kesepakatan Gubernur se-Sumatera melalui program Trans Sumatra Railway Development dan dibantu langsung konsultan asing Med McDonald dan SNCF Internasional. Pembangunan ulang dibangun di kawasan Aceh Tamiang sepanjang 32 km. Namun pembangunan tersebut terhenti akibat musibah tsunami Aceh tahun 2004. Dilanjutkan kembali pembangunannya yaitu pada tahun 2007, tetapi pembangunannya tidak lagi di Aceh Tamiang, melainkan di Krung Mane, Kabupaten Aceh Utara hingga Cundaluk Semawe sepanjang 28 km. Pada program lanjutan tahun 2009, Departemen Perhubungan mendanai 32 miliar rupiah guna pembangunan fasilitas pendukung untuk operasional seperti kantor dan stasiun. Pada tahun 2013 diresmikan 3 stasiun pertama di Kabupaten Aceh Utara. Stasiun ini merupakan stasiun Krung Gekuh, stasiun Bungkah, dan stasiun Krung Mane. Ketiga stasiun ini merupakan stasiun aktif untuk saat ini. Stasiun Krung Gekuh merupakan stasiun kereta api kelas 3 yang diresmikan pada tanggal 1 Desember 2013. Stasiun ini terletak di Kedai Krung Gekuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Berada di kilometer 233 lintas Ulele Banda Aceh Sigli Lok Semawe Pangkalan Susu, memiliki hanya satu layanan kereta api yaitu kereta api Cut Metia yang melayani rute Krung Mane sampai Krung Gekuh sepanjang 11 km. Stasiun Krung Gekuh hanya memiliki 2 jalur kereta api, sedangkan stasiun Bungkai memiliki 3 jalur. Jalur 1 sebagai jalur sepur belok pemberhentian, jalur 2 sebagai sepur lurus Baduk, dan jalur 3 sebagai jalur yang mengarah ke depo untuk perawatan kereta api. Stasiun Bungkai ini juga diresmikan pada tahun 2013, terletak di Kedai Bungkai, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, tepat di titik kilometer 226. Dan stasiun ini juga hanya memiliki satu layanan kereta api, yaitu kereta api Perintis Cut Metia. Kereta api ini merupakan kereta api buatan PT Inka dengan layanan kereta rel diesel Indonesia atau KRDI. Kereta api ini mampu mengangkut penumpang sebanyak 192 penumpang dalam sekali jalan dengan waktu tempuh 32 menit. Dengan harga tiket di stasiun hanya Rp1.000 dikarenakan tarif ini masih dalam uji coba. Stasiun Krung Mane, stasiun ini terletak di Desa Cotsrani, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Stasiun kelas 3 ini memiliki 2 jalur. Jalur yang mengarah ke barat stasiun nantinya akan segera dibuka hingga ke stasiun Kutablang, Kabupaten Birin yang sudah siap untuk diresmikan. Semoga setiap jalur akan terhubung sampai ke seluruh Aceh nantinya. Nah, itu dia sejarah singkat tentang perkereta apian di Aceh. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya yang sudah menonton. Like jika suka dengan video ini, beri komentar bila ada yang ingin menambahkan, subscribe serta tekan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya di Rafir Studio. Terima kasih. Assalamualaikum.